Saya mau jawab, pertanyaannya sudah salah. Dia bilang 10%. Pertumbuhan ekonomi kita 11,71%. Karena kita bertumbuh pada satu sektor, pertambangan. Pertambangan hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di 3 kabupaten. Saya minta data-data yang jelas, sehingga saya bisa menjawab lebih jelas. Dan kalau pertanyaannya sudah salah, bagaimana datanya? Ini adalah momen perdebatan panas antara pasangan calon nomor urut 1 pasangan Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jupri dengan pasangan calon nomor urut 3 pasangan petahana Rusdi Mastura Sulaiman Agusto. Ahmad Ali adalah anggota DPR RI terpilih dari Partai Nasdem pada pemilu 2024. Namun mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon gubernur. Ahmad Ali dengan pasangannya Abdul Karim diusung oleh Partai Koalisi Kim Ples tanpa Demokrat. Sedangkan Rusdi Mastura adalah gubernur petahana yang menjabat sejak tahun 2021. Rusdi Mastura sejatinya adalah anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak tahun 2023 namun partainya lebih memilih mengusung kader yang diusung Kim Ples, Ahmad Ali ketimbang mengajukan kader sendiri. Beruntung bahwa dengan keluarnya putusan MK nomor 60 tahun 2024, PDI Perjuangan bisa mengusung calon sendiri dan memilih Rusdi Mastura sang petahana yang ditinggal partai sendiri menjadi calon. Persaingan memperebutkan partai pengusung bisa jadi menjadi salah satu faktor panasnya suhu politik di antara keduanya yang terbawa sampai dalam acara debat kandidat. Bagaimana keseruannya? Simak selengkapnya di video ini, dan jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video, dan berikan komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Terima kasih. Kami melihat di visi misi paslon nomor urut 1 tidak memasukkan penanggulangan stunting dalam program prioritas. Padahal ini adalah agenda nasional untuk Indonesia Emas tahun 2045. Mohon penjelasannya. Cukup? Masih ada waktu? Dirasa cukup? Baik. Paslon nomor urut 3, masih ada waktu? Oke. Ada. Oh, silakan. Baik. Ternyata waktu sudah habis dan kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda menjawab. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya, pasangan nomor 1 kok tidak memasukkan stunting dalam program, padahal itu program nasional. Untuk bisa membaca, menjudge visi itu memang perlu untuk dibaca. Jadi kalau apa yang dilihat di lembaran ini itu hanya lembar aksi, hanya rencana aksi yang akan kami lakukan. Tetapi stunting itu menjadi sub kegiatan yang kami rencanakan dalam program penanggulangan kesehatan untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga mari kita coba membedakan antara visi sehingga kemudian dan misinya. Nah, dan menurut kami bahwa stunting itu adalah salah satu program nasional memang yang itu harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang sangat panjang, dimulai dari ketika sebelum ibu hamil itu sudah harus disiapkan. Nah, kalau itu kita mau perbaiki, maka kemiskinan itu salah satu faktor yang harus kita selesaikan. Sulawesi Tengah hari ini angka kemiskinan 11%. Sehingga memang sangat rawan untuk stunting di Sulawesi Tengah. Karena gizi buruk itu menjadi salah satu faktor. Nah, untuk itulah, untuk menyelesaikan persoalan stunting ini kita mulai bagaimana ke depan memberdayakan ibu-ibu UMKM sehingga ekonomi mereka tumbuh. Ke depan bagaimana kemudian kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Gubernur harus menempatkan kabupaten sebagai mitra, bukan lawan politiknya. Sehingga dia mampu mengorkestra di mana titik-titik kemiskinan yang harus dikerjakan secara bersama-sama dengan dirumuskan program bersama-sama dengan anggaran yang jelas dan diintervensi secara langsung. Maka itu bisa selesai. Ketika kemiskinannya menurun, insya Allah stunting kita bisa atasi. Baik, waktu sudah selesai. Silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit mulai dari bicara. Silakan. Terima kasih. Saya telah melaksanakan penurunan stunting dari 29% menjadi 27%. 2% turun ya. Itu yang telah kami lakukan karena kolaborasi kami dengan bupati-bupati yang ada. Ya, kemudian banyak yang harus kami lakukan. Karena tadi bagaimana meningkatkan pendapatan saudara-saudara kita agar bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya ke depan. Ini semua menjadi program yang sudah dijalankan oleh saya semenjak menjadi gubernur 3 tahun yang lalu. Inilah mendapatkan
Sehingga saya mendapatkan penghargaan untuk ini. Ya. Untuk ini saya mendapatkan 22 penghargaan dalam waktu 3 tahun, salah satunya stunting. Ya, karena bisa menurunkan angka stunting. Terima kasih. Baik, Om Judi, tadi Om kan sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah itu 10%. Tapi di sisi yang lain, pertumbuhan kemiskinan kita juga 11%. Nah ini kalau mengutip bahasa Pak Prabowo, berarti kan ada paradoks Sulawesi Tengah, Pak. Nah, kira-kira masalahnya bagaimana ini, Pak? Terima kasih. Tenang. Dirasa cukup? Cukup. Ya, saya jawab pertama. Ditahan Baik. dulu, kami Tahan dulu. persilakan. Baik. Jadi gini, Masih ada dalam waktu sedikit. teori ekonomi apa saja, ketika pertumbuhan itu naik, maka kemiskinannya harus turun. Artinya ada yang salah dalam tata kelola pembangunan di Sulawesi Tengah. Sehingga kemudian bagaimana ke depan sehingga kemudian pertumbuhan kita menjadi inklusif sehingga dirasakan oleh semua masyarakat Sulawesi Tengah. Itulah kenapa kami memilih pertanian sebagai program. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 3 silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda menjawab. Silakan. Saya mau jawab, pertanyaannya sudah salah. Dia bilang 10%. Pertumbuhan ekonomi kita 11,71%. Ya. Jadi saya selalu ke eselon beramal ini harus punya data. Tadi bilang 60.000 SMA yang tidak. Kemudian sekolah SD kita lama sekolah itu 96%, SMP 93%, SMA 76%. Jadi saya minta data-data yang jelas sehingga saya bisa menjawab lebih jelas. Dan kalau Baik. pertanyaannya sudah salah, bagaimana datanya? Bagaimana saya jawab? Tetapi itu pasti banyak hal yang harus kita buat untuk meningkatkan kualitas. Karena Saidina Ali katakan, Tenang, pendukung. Saidina Ali mengatakan, jika kemiskinan itu berbentuk manusia, maka saya yang pertama membunuhnya. Ini Saidina Ali. Jadi itu kemiskinan menjadi tugas kita semua dan harus banyak cara. Perbankan kita subsidi seperti sini, disubsidi sehingga bunga kur menjadi 3%, jadi rakyat juga APBD hanya stimulus. Ke depan stimulus. Pemerintah harus bisa perbankan, jadi rakyat juga diajar. Kenapa saudara kita dari Cina pinjam 14% mampu menjadi kaya? Kenapa kita tidak? Ini semuanya dirubah. Mindset kita harus berubah. Jadi bukan hanya kita bikin program kemiskinan, Harap tenang. tapi kita bagaimana ke depan membangun semua mental attitude kita. Saya tahu, saya orang berjuang untuk gubernur Sulawesi Tengah tahun bersama Arus dan Longki. Ya, sehingga waktu itu saya menggertak. Saya menggertak namanya Pak Anu, saya bakar Donggala kalau tidak mendukung Aziz Samanido. Itu yang kita Baik, perjuangkan. waktu sudah selesai. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Para pendukung mohon tenang. Baik. Para pendukung harap tenang, kita masih Paslon dengarkan tanggapan. Nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda menanggapi. Silakan. Terima kasih. Saya tidak mau berdebat tentang berapa angka berapa, karena itu bukan hal penting menurut kami. Yang terpenting secara ekonomi teorinya seperti saya katakan tadi. Maka untuk itu kenapa ke depan kami ingin menjadikan pertanian sebagai basis program utama kami, karena di sektor itu ada 40% masyarakat Sulawesi Tengah bekerja di bidang itu. Sehingga ketika ini tersentuh, maka program pembangunan manusia itu akan berjalan baik. Hari ini kenapa paradoks pertumbuhan itu muncul? Karena kita bertumbuh pada satu sektor, pertambangan. Pertambangan hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di 3 kabupaten. Untuk itu ke depan kami ingin memastikan bahwa IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia kita tidak lagi berangkat di angka 9. Artinya kita mau ke depan paling tidak masyarakat Sulawesi Tengah lulus atau 12 tahun IPM-nya sehingga kemudian rata-rata masyarakat Baik, lulus. waktu sudah selesai. Terima kasih.